Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pagi hari ini kami boleh bangun, kami sehat, kami kuat, kami diberkati Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya Yesus. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang baik.
setiamu, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Glory, Hiramaralalarabo, Hiramaralabaralabo. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkau segalanya bagi kami. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita belajar kembali mengenai mengucap syukur. Karena hanya orang yang tahu mengucap syukur dalam segala hal, dialah orang yang hidup berkemenangan di dalam Yesus. Nah, pagi hari ini kita akan melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Di situ kita lihat seorang tokoh yang bernama Daud dalam pergumulannya, perkelahiannya dengan Goliat, dan dia menang. Tapi kalau kita lihat sebetulnya, kemenangan Daud ini sama sekali tidak didasarkan atas siapa dirinya. Ya, tetapi karena Tuhan sendiri. Nah, itu jelas sekali. Kalau kita baca ayat yang ke-33 mulai ya, mestinya dari ayat sebelumnya yang menceritakan bagaimana
orang Israel di hadapan orang Filistin ketakutan. Karena di situ ada Goliat. Dan setiap hari Goliat menantang siapa yang berani menghadapi dia. Tidak ada yang berani satupun. Mulai dari Saul rajanya, ke para pasukannya, panglimanya, pimpinan pasukan dan sebagainya, termasuk kakak-kakak Daud, tidak ada yang berani. Tapi kalau kita baca ayat yang ke-33, ya, itu Daud berjumpa dengan Saul, dan kemudian Daud mengatakan bahwa dia akan pergi menghadapi Goliat. Itu dicatat dalam ayat yang ke-32. Tapi ayat 33 tadi mengatakan begini, tapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Nah, ini penting nih. Karena kita harus betul-betul memahami bahwa peperangan antara Daud dan Goliat ini bukan didasarkan atas sesuatu yang sekedar luapan emosi saja. Sebelumnya kan diceritakan bagaimana Daud mendengar cemoohan, hinaan dari Goliat, makian dan sebagainya, dan juga ya tentunya menghujat Tuhan Allah Israel, dan kemudian melecehkan umat Allah dan sebagainya. Ya, sebagai manusia tentu ya secara emosional itu merasa tersinggung atau jengkel. Nah, kemudian biasanya itu emosinya diluapkan dengan suatu kemarahan, awas ya, dan seterusnya. Padahal ketika mengatakan awas, akan aku hadapi, dan seterusnya, wong dia ini bukan siapa-siapa. Loh, kecuali kalau dia ini seorang jenderal misalnya. Awas, nah itu berarti awasnya ini nanti akan mengerahkan pasukannya untuk menyerang atau apapun. Tapi kalau bukan siapa-siapa, awas, ya tidak ada artinya, itu hanya emosi saja. Tapi Daud ini bukan karena emosi. Itu terlihat dari jawabannya ayat yang ke-34 yang mengatakan demikian. Tapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dalam melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, ayat 37 dan ayat yang ke-33 ini penting. Di dalam ayat 33, Saul memberikan suatu gambaran kepada Daud. Orang Filistin itu
sudah menjadi prajurit sejak dari mudanya. Dia adalah seasoned warrior, seorang prajurit yang sudah berpengalaman, gagah berani, gagah perkasa. Sedangkan kamu masih muda. Kamu tidak punya pengalaman apa-apa dalam hal peperangan, strategi perang, dan seterusnya. Menggunakan senjata-senjata untuk perang, dan sebagainya. Betul, ini faktanya memang begitu. Daud bukan siapa-siapa, sedangkan Goliat adalah seorang seasoned warrior, seorang pahlawan. Daud bukan siapa-siapa. Dan dalam konteks ini adalah konteks peperangan, tentunya yang saling berhadapan itu ya tentara lawan tentara mestinya. Olahragawan pun juga demikian. Jangankan peperangan seperti ini, olahraga aja pun juga harus dalam konteks yang sama. Sampai kalau kita lihat petinju, itu dibagi kelas yang beratnya sekian. Nah, ini masuk kelas ini, baru bisa bertanding, berkelahi di situ. Tidak mungkin yang badannya berat lawan yang badannya ringan, berat badannya ringan. Itu pun tidak mungkin, apalagi misalnya petinju lawan ya orang jual buah, ya bukan kelasnya, bukan tandingannya. Demikian juga dengan Daud dan Goliat ini. Saul menunjukkan fakta yang benar. Itulah sebabnya kemudian Saul mengatakan, mustahil, tidak mungkin engkau bisa menghadapi orang Filistin. Kalau kita perhatikan ini ya, antara Saul dan Daud itu sebetulnya nggak ada bedanya. Sama-sama manusianya. Malah Saul sebetulnya mempunyai potensi yang lebih daripada Daud. Saul sudah berperang ke sana kemari, secara postur tubuhnya juga cukup memadai sebagai seorang pahlawan, keahliannya dalam berperang dan sebagainya. Sebetulnya Saul pun sama Daud tidak ada bedanya. Tapi mengapa Daud ini berani? Karena dalam ayat 37 tadi, Daud mengatakan, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Jadi, Saul dengan pasukan yang lain, panglimanya dan sebagainya, dengan Daud, sama semuanya, tidak ada bedanya. Tapi bedanya satu. Daud mengatakan bahwa dia akan pergi bersama Tuhan. Nah, orang yang tahu mengucap syukur dalam segala hal, dia tidak melihat fakta sekelilingnya, tapi dia lihat Tuhannya yang hebat. Bahwa dia adalah God of Wonders. Dia bersyukur memiliki Tuhan yang ajaib, memiliki God of Wonders. Nah, itu terbukti ketika kalau kita baca mulai ayat 45, ya, dikatakan demikian. Mestinya mulai ayat 40 peperangan ini, tapi kita langsung saja ayat 45, ya. Ketika sebelumnya Goliat menantang Daud dengan mengatakan, apakah aku ini anjing? Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi Daud katakan dalam ayat 45 begini,
Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin pada burung-burung di udara, dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ayat 48, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Nah, saudara sekalian, ini luar biasa. Inilah kehidupan orang yang tahu mengucap syukur. Yaitu bahwa dia mengetahui betul bahwa dia punya Allah yang ajaib, Allah yang hebat. Karena mengucap syukur itu dalam segala hal, bukan karena segala hal. Bukan karena diberi baru bersyukur. Ya itu sudah lazim lah seperti itu. Kalau tidak diberi, ya tidak ada syukur atau terima kasih. Tapi firman Allah mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, mengucap syukur ini adalah menyadari betul, to acknowledge bahwa ada Tuhan yang ajaib, bahwa Dia memiliki God of Wonders itu. Itulah sebabnya kenapa tahun lalu dan tahun ini saling berkaitan erat. Tema yang Tuhan berikan ini. Karena orang yang bersyukur, dia menyadari betul. Dia tahu persis bahwa dia punya Allah yang ajaib. Seperti Daud ini. Faktanya, dia adalah bukan siapa-siapa, penggembala kambing. Ya, dia punya sedikit pengalaman lah menghadapi singa, beruang. Tapi Goliat kan bukan singa, bukan beruang. Dia jauh lebih perkasa dari sekedar beruang atau singa. Dia adalah seorang seasoned warrior. Betul Saul ketika mengatakan, tidak mungkin kamu bisa menghadapi Goliat. Dengan keberadaanmu, dengan kondisimu, dengan potensimu, kamu tidak mungkin bisa menghadapi Goliat. Tetapi Daud tidak melihat potensi dan fakta keadaan sekelilingnya. Dia melihat betapa hebatnya Tuhan. Itulah sebabnya berulang kali Daud menekankan, Tuhan nanti akan bertindak, Tuhan yang akan bergerak. Dan betul ternyata, di hadapan Goliat pun, sebelum Goliat KO dikalahkan, dia katakan, Tuhan yang aku sembah, itu yang akan membuat aku menang nanti.
Tuhan yang menyelamatkan aku. Nah, benar ternyata Daud berhasil mengalahkan Goliat. Dan orang Filistin pun lari ketakutan. Dan tadi dikatakan dalam ayat 52, bagaimana orang Israel dan Yehuda bersorak-sorak sambil mengejar orang Filistin. Dan banyak yang terbunuh. Dan mereka mengalahkan. Ayat 53, orang Israel berhasil dalam pemburuan tersebut dan menjarah. Dan seterusnya. Dan kemenangan terjadi. Padahal sudah berapa lama sebelumnya mereka ketakutan. Nah, kembali lagi pertanyaan tadi, apa bedanya antara Saul dengan Daud? Antara kakak-kakak Daud dengan Daud? Antara pasukan yang ada, panglimanya juga dengan Daud? Tidak ada bedanya, sama sebetulnya. Bedanya adalah Daud tahu mengucap syukur. Daud bertindak bukan dengan kekuatannya sendiri, bukan dengan membawa emosinya sendiri, tapi Daud bertindak dengan kuasa Tuhan. Saudara sekalian, kehidupan kita manusia juga tidak beda dengan Daud, sama. Tidak ada bedanya dengan kita juga mempunyai situasi yang mungkin tampaknya mustahil seperti Daud ini. Faktanya memang mustahil Daud bisa mengalahkan Goliat. Tapi ketika Daud bersyukur kepada Tuhan, tahu bersyukur, menyadari betul bahwa ada Allah yang ajaib, ceritanya berbeda. Saudara sekalian, kehidupan kita adalah kehidupan yang mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hidup karena fakta. Andai kata Daud cuma melihat faktanya, ya mungkinnya cuma dua. Yang pertama, Daud dibantai oleh si Goliat, karena memang dia tidak ahli apa-apa. Atau kedua, ya Daud mundur, lari ketakutan. Karena memang bukan tandingannya. Tapi karena Daud bersama Tuhan. Dia menyadari betul bahwa dia punya God of Wonders. Maka kemenangan terjadi. Kehidupan kita manusia mungkin faktanya juga seperti itu. Faktanya mustahil bisa sembuh karena penyakit ini. Mustahil tertolong karena kondisinya seperti ini. Dan sebagainya. Tapi kalau kita bersyukur kepada Tuhan, ketika kita menyadari bahwa kita punya God of Wonders, Allah yang ajaib, kita bergerak, bertindak bersama dengan Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Mukjizat bisa terjadi, kesembuhan bisa terjadi. Memang mustahil kalau jantung itu bisa sehat kembali, ginjal bisa berfungsi kembali dengan sehat, itu mustahil sebetulnya. Faktanya memang demikian. Organ-organ tubuh kalau sudah tidak berfungsi baik, mustahil untuk bisa baik kembali. Tapi kalau kita menyadari bahwa ada Allah yang ajaib, God of Wonders, maka kita akan bisa melihat mukjizat terjadi. Ginjal yang baru, jantung yang baru, liver yang baru, tulang, persendian yang baru disembuhkan oleh Tuhan. Lambung yang baru dalam nama Yesus. Itulah kehidupan yang bersyukur. Jadi ketika kita hidup dalam pengucapan syukur, kita memastikan bahwa kita adalah orang yang berkemenangan dalam nama
Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Kami percayakan Engkau. You are the God of wonders. L-O-C-P-L. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Dan kami tidak takut akan apapun. Di dalam nama Yesus Kristus, kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Berkat dilimpahkan. Terima kasih Tuhan. Kami terima keberhasilan dari Engkau. Kesehatan, perlindungan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.